Skenario baru Khilafah gulingkan Jokowi, ditulis oleh Muhammad ya Intel on Sunday 4 Juni 2017. Selama hampir 3 tahun berkuasa, politik sadar bahwa Jokowi yang sipil berulang kali dicoba untuk dilengsarkan. Namun untuk sementara Jokowi gagal dilengsarkan. Ya, ke depan tanpa taktik dan strategi itu dan dukungan kuat dari masyarakat, Jokowi mungkin berhasil dilengsarkan. Menilik ke belakang, sejak Jokowi memimpin negeri ini, ada optimisme luar biasa dari rakyat banyak. Kemenangannya pada Pilpres 2014 itu adalah titik awal keseimbangan baru di dalam menetralisir pengaruh kroni oligarki bisnis dan kroni khilafah. Kedua kubu inilah yang akhir-akhir ini bersatu untuk melengsarkan Jokowi. Pada Pilpres 2014 lalu, Prabowo yang sudah bersujud syukur karena mengira telah mendapat mandat dari rakyat secara menyakitkan kalah dari Jokowi, kendati pun sudah berdarah-darah menggugat di Mahkamah Konstitusi. Padahal segerombolan nama beken telah mendukungnya habis-habisan dengan dana yang tak terbatas. Dukungan dana tak terbatas dari kroni oligarki bisnis semacam Hatta Rajasa, Reza Khalid, Abu Rizal Bakri, Hasim Joyo Hadikusumo, Haritanu dan dinasti Cendana plus Cikeas menguatkan optimisme tinggi bahwa Prabowo menang. Siasat itu dari politisi ulung semacam Akbar Tanjung, Amin Rais dan sejumlah pensiunan jenderal untuk memenangkan Prabowo dikerahkan habis-habisan. Hasilnya kalah menyakitkan. Kekalahan Prabowo pada Pilpres itu jelas telah membubarkan harapan kroni oligarki bisnis yang menebeng Prabowo. Yusuf Kala yang berada di pihak yang menang berada di atas angin dan dihinggapi kesempatan emas melanggengkan ke maharajaan bisnisnya yang sangat sempat meredup. Ya, kerajaan bisnisnya yang sempat meredup di tahun-tahun sebelumnya. Kini walaupun dibatasi oleh Jokowi, kue ekonomi sedang dicicipi oleh yang lezat oleh JK. Kendati kue ekonomi mulai menghilang, para lawan Jokowi bermanuver. Ada yang tiarap, ada yang merapat dan sebagian besar melakukan perlawanan. Setia Novanto yang merapat ya, Abu Rizal Bakri tiarap, Reza Khalid kabur, dan gerombolan kroni bisnis mengobarkan perlawanan. Manuver-manuver pelengseran Jokowi terus bergemuruh. Akan tetapi Jokowi dengan gagah berani dan berkepala batu membabat habis para kroni oligarki bisnis itu. Para mafia migas dan mafia impor dihabisi Jokowi, termasuk pemotongan kaki dan tangan para pembantu rente. Bakri kelimpungan dengan bisnisnya termasuk TV One yang kini siaran sinetron. Sementara kroni penebeng Prabowo lain tersungkur bersama nasib malang bisnisnya sebut saja adalah Reza Khalid. Para elit politik kroni oligarki bisnis berkolaborasi dengan para konglomerat hitam ingin mendapat Jokowi dalam kurun waktu 1 tahun. Namun gagal. Dan terakhir Jokowi harus dilengsarkan dalam 2 tahun dan itu pun gagal juga. Awalnya skenario pelengseran Jokowi dilakukan secara konstitusional, yakni lewat parlemen atau DPR. Skenarionya jika Jokowi berhasil dilengsarkan maka wakilnya JK yang naik untuk seterusnya dilakukan pembagian ulang kue ekonomi. Namun pelengseran di parlemen dapat digagalkan. Ya, dapat digagalkan Jokowi lewat penghancuran koalisi merah putih. Setelah lewat 2 tahun, kesempatan untuk melengsarkan Jokowi ditemukan dalam kasus Ahok. Para lawan Jokowi sangat berterima kasih kepada Ahok. Jalan melengsarkan Jokowi dari Ahok digaungkan. Skenarionya adalah pengambil alihan kekuasaan Jokowi lewat aksi massa dengan sokongan tentara. Kaum elit politik, kroni oligarki bisnis konglomerat hitam menunggangi ormas-ormas radikal yang bermimpi negeri khilafah dengan aliran dana. Isu Jokowi komunis, anti-Islam dan membela penista agama terus digaungkan.
Politisasi agama dilakukan secara masif dan aksi massa digerakkan untuk menekan habis Jokowi. Pada saat bersamaan tentara didorong-dorong, dipanas-panasi dan dikipas-kipasi untuk mengambil alih kekuasaan. Sementara kegiatan Polri di bawah Tito Karnavian delegitimasi lewat isu kriminalisasi ulama ya. Kriminalisasi ulama. Ya. Sementara kekuatan Polri di bawah komando Tito Karnavian delegitimasi lewat isu kriminalisasi ulama. Akan tetapi Jokowi dengan cerdik bergerak cepat. Jokowi dengan cepat menarik garis batas dengan Ahok sehingga momentum pengambil alihan kekuasaan menyurut. Sampai akhirnya Ahok divonis 2 tahun. Jokowi tidak sekecil pun melakukan pembelaan. Padahal para lawan Jokowi sedang menunggu satu tindakan, satu kalimat blunder dari Jokowi. Jika itu terjadi, maka aksi massa siap berkumandang lagi. Gagal dengan skenario kedua yang nyaris melengsarkan Jokowi, kini upaya melengsarkan Jokowi dengan skenario baru sudah mulai dirancang. Kolaborasi antara oligarki, bisnis dan konglomerat hitam dengan kroni khilafah terus bergandengan tangan. Skenarionya adalah dengan mengulang skenario mengalahkan Ahok. Sama seperti Ahok yang kinerjanya luar biasa namun berhasil ditumbangkan lewat politisasi agama. Kini skenario yang sama akan dilakukan terhadap Jokowi mulai dari sekarang. Jokowi akan terus-menerus disebut sebagai antek Cina dan keturunan PKI. Anti Islam sampai 2019 ya, 2019. Para elit politik, kroni oligarki akan berkolaborasi dengan kroni khilafah untuk melengsarkan Jokowi baik sebelum 2019 lewat adu domba pendukung Ahok dengan pendukung Jokowi. Gerakan 20 Mei G20 yang akan datang juga bisa menjadi ajang pelengseran Jokowi. Tapi sudah lewat ya. Lalu apa motif penegakan khilafah dalam motif satu-satunya pelengseran Jokowi? Nyatanya tidak. Motif utamanya adalah perebutan kue ekonomi yang sangat lezat. Bagi para kroni oligarki bisnis dan konglomerat hitam tidak peduli dengan namanya syariah, tidak peduli dengan namanya khilafah dan tidak peduli dengan namanya agama. Demi mencapai tujuannya, para kroni oligarki bisnis dan konglomerat hitam dengan cerdik dan akan memanfaatkan rakyat banyak untuk menguras, menguasai, menghabisi sumber-sumber kekayaan alam bangsa ini untuk kemudian menikmatinya hingga 7 turunan tanpa habis di hotel-hotel mewah di Eropa, Amerika, Asia Timur, dan tempat-tempat paling indah di bumi. Jadi motif ekonomi adalah alasan utama Jokowi penumbangan. Jadi motif ekonomi adalah alasan utama Jokowi penumbangan. Jokowi lewat DPR, lewat dalih kasus Ahok atau lewat dalih PKI, anti Islam ataupun dalih lainnya. Jika demikian maka benar syair manis berikut. Ada 9 naga menunggangi 9 onta untuk mengincingi 9 juta keledai di tanah prasadanya. Akankah Jokowi selalu siap dicoba pelengseran lagi? Mari kita tunggu kisah selanjutnya. Cita-cita membangun negara khilafah dari Sabang sampai Maroko cuman ombong kosong, hanya topeng untuk menyembunyikan kebusukan wajah-wajah mereka yang haus akan kekuasaan dan ingin menumbangkan pemerintahan yang sah secara terang-terangan. Demikian. Sumbernya adalah portal Newsindo atau sewo.com. Demikian, terima kasih atas perhatiannya dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.